pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Selamat datang di Sepik Film bersama gue Tika dan partner gue Putri dong. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama dua bintang tamu spesial banget pakai telur karena dua-duanya ganteng banget. Aku udah nungguin salah satu, pokoknya dua ya, pemeran dari series terbarunya Viu yang judulnya Private Bodyguard. Langsung aja kita sambut karena aku pun sudah tidak sabar untuk menyapa dua pangeran ini. pangeran aku sih. Ganteng. Pangeran aku yang mana ya? Yaudah ya kita sambut aja. Harry Vaughan dan Raffi Sanjaya. Halo Kak Hari, Kak Raffi, apa kabar? Baik. Kita ngobrol santai aja kali ya. By the way, boleh dong kalian berdua nih jelasin dulu di Private Bodyguard itu kalian tuh jadi siapa dan karakternya tuh gimana sih? Ya, siapa dulu? Oke. Aku di sini berperan sebagai Naviro. Naviro. Winston. Naviro Winston ini bawel, tapi dia juga perhatian. Tapi di saat yang sama dia punya 3 kakak yang keren-keren dan dia tuh pengen keren kayak kakak-kakaknya. Gitu. Ya sedikit kayak kadang jahat, kadang baik sih kalau menurut aku sih. Kadang jahat, Bipolar kadang ya? baik. Jauh tuh Tapi melanjutnya. makin kesana makin baik sih. Kalau diperhatiin makin kesana makin baik gitu deh. Oke. Kalau Kak Raffi sebagai Aku di sini berperan sebagai Hema. Hema. Iya, Hema itu karakternya sebagai ketua OSIS di sekolah. Oke. Terus juga dia yang tipenya tuh yang kayak di sekolah tuh yang taat banget sama peraturan lah gitu. Ketua OSIS yang kayak Nerd ya? Iya, kalau ada yang rese tuh kayak jangan gitu dong, gitu. Yang kayak kutu buku lah gitu. Iya. Tapi si Hema ini hubungannya itu nggak terlalu banyak sih sebenarnya sama Four Prince di sebelah saya ini. Tapi lebih ke mungkin ke value-nya sama ke raganya gitu aja sih. Kamu kalau punya ketua OSIS kayak gini betah nggak di sekolah? Nggak pulang-pulang? Sama aku juga. Aku juga Nggak gitu. pulang-pulang. Pokoknya kita bikin apa deh, program apa deh Tiap kita hari jalanin. Kita harus cari ide supaya Iya. kita harus apa. Tapi asal Udah berdua. peraturan. Berdua. Jangan bertiga. Bertiga. Nggak mau, berdua aja. Oke, Kak, series ini tuh kan unsur pembuliannya tuh kental banget ya. Ya nggak sih, kayak emang lagi mengangkat kisah anak-anak sekolah yang dibully gitu kan. Dulu waktu Kak Hari dan Kak Raffi waktu sekolah tuh ya, pernah nggak sih dibully atau jangan-jangan pernah nggak sengaja Jadi yang ngebully gitu. Boleh Kak Hari dulu. Aku duluan ya. Aku pernah dibully. Masa sih? Iya, Oh, jadi karena itu Apa yang positif harus deh. dibully? jadi ceritanya aku dulu ompong 7 tahun. Oke. Waktu dari kelas 2 sampai SMP. Gigi aku tuh kehambat pertumbuhan yang di sini. Iya. Jadi kalau aku ketawa kadang-kadang ditunjuk ompong gitu. Jadi sampai sekarang aku masih sedikit insecure sih. Bilang Cuman- ya, siapa yang bully kamu, aku yang maju. Tapi sekarang Udah lama gimana banget. ya kalau misalnya si pembuli ini udah kayak ngelihat ya ampun Hari udah ada di serialnya Aku juga nggak nyangka. Private Bodyguard tuh pasti langsung insecure banget. Iya. Akhirnya maaf Kak Hari, giginya tuh numbuh sempurna tuh pas kapan? Pas aku pasang kawat. Oh, pakai Jadi BH. dia- Oh jadi ngasih sebenarnya bukan space. nggak numbuh cuman nggak rata gitu. Sebenarnya ke blok aja sih. Harus dicopot dulu. Itu rare case. Nah, kalau kalian mau ngelihat gimana cara menghadapi pembuli-pembuli, lihat aja Feli di Private Bodyguard gimana cara dia menghadapi pembuli-pembuli. Ada jawabannya di situ. Masuk. Masuk. Boleh kan? Boleh lah. Boleh kan? dong, boleh banget. Kalau Kak Kalau Raffi Kak gimana? Raffi, Kalau aku kayaknya pernah deh dulu. Soalnya dulu tuh aku itu kan awal-awal tuh tahu nggak kayak yang main-main dub smash gitu-gitu. oke, Aplikasi ini yang kayak Tapi kita TikTok beda tapi generasi versi kan? dulu. Iya, nggak sih iya, ya? iya. Apa gimana? TikTok yang zaman dulu. Zaman dulu. oh iya, dub iya, smash gitu yang ya. kayak lip-sync gitu. Iya. Dulu kan aku SMP tuh sempat main itu kan. Lagi narsis-narsisnya lah kayak main gituan. Terus udah, nah pas masuk SMA kelas 1, kayak kakak kelas tuh pada tahu semua aku main gituan. Terus kayak setiap ke kantin tuh selalu yang kayak dikata-katain lah, diteriakin gitu kayak kan harus lewat apa? Koridor. Gitu kan. Terus di pinggiran tuh biasanya kan kakak kelas nongkrong gitu. Terus kayak kalau aku setiap lewat tuh kayak dikata-katain kayak banci lah apalah main gituan kan. Apaan Iya, sih? terus kayak itu yang ngebuat aku pada saat itu tuh kayak
akhirnya bawa bekal setiap hari biar nggak Jadi ke nggak kantin. mau makan. Iya, Biar nggak iya biar kantin. kantin kayak malas aja sebenarnya. Sebenarnya bukan takut, cuman kayak malas aja gitu. Ngeliat rame-rame kayak gitu. Tapi kalau waktu pada saat pembulian itu terjadi, orang tuh tahu nggak sih kayak curhat gitu, atau kalau zaman sekarang kan banyak yang lebih memendam sendiri Iya, ya nggak sih? Kalau dulu Kalian Kak tipe Raffi yang cerita nggak sih kayak cerita Ma aku atau dikata-katain mendem? nggak? Kamu nggak cerita? Iya. Aku mendem. Tough juga. mendem? Waktu SD tiba-tiba pulang ada gigitan di sini. Digigit karena Iya. Nggak tahu aku lupa sih ceritanya cuma mama digigit. Kayaknya Kalau aku Apa nggak karena pernah sih cowok kayak juga ya jadi mendem cowok ya? yang mendem. tapi untungnya ini ya, maksudnya dalam segi mentalnya gitu stabil gitu loh, Iya. jadi nggak ada yang bikin dia nggak mau maju atau kayak ya udah kalau misalnya solusinya udah gue mending gak usah bawa bekal Lihat aja dong gitu, sekarang. bawa bekal aja, lihat Lihat dong dong. sekarang. Wow. Ya udah jadi Shiny, idola. Semir Splendid. Tapi kalian tuh di luar pembulian ini ada nggak sih kalian yang dikangenin dari masa-masa sekolah? masa sekolah. Yang paling berkesan Paling gitu Kak berkesan Raffi. SD, SMP atau SMA? First love-nya mungkin Lebih ada kayak di mana? sebenarnya aku kalau misalkan aku sih SMP ya. Karena apa? Karena mungkin kalau misalkan aku misalkan angkatan aku nih yang tahun 2004 gitu. Itu tuh kena bukan sial sih, lebih kayak jadi pada saat SMA kemarin tuh lagi zamannya COVID Covid, kan. ah, iya. Jadi karantina. Jadi kayak aku tuh kelas SMA kelas 2, kelas 3 tuh Di rumah aja. jarang banget di sekolah jadi nggak gitu loh. menikmati masa-masa SMA Iya, seutuhnya pelajaran jarak ya. jauh gitu loh. Paling SMA kelas 1 doang. Jadi kayak kenangannya tuh sedikit banget. Mungkin lebih kayak SMP sih. Apa tuh Kak kenangan yang paling gak bisa dilupain pada saat SMP tuh? Ngumpul di depan ruang BK kayak sama teman-teman kayak kelompok gitu, terus setiap istirahat tuh selalu tanpa ngechat atau apa tuh udah pada datang aja di situ langsung gitu loh. Jadi Kayak base camp-nya iya, gitu kayak ya? base camp-nya gitu, itu seru banget. Kalau Pasti- Kak Hari? Aku sama kayak Raffi sih. Karena SMA-nya COVID 2 tahun jadi yang berkesan SMP. SMP ya? Iya. Kasihan. Iya, angkatan COVID ya. Angkatan COVID. Kak, kalau misalnya di karakternya Private Bodyguard ini sejauh ini nyaman nggak? Kalau ini sih kayaknya nyaman-nyaman aja gitu, Nyaman-nyaman Akses baik-baik aja kan. Iya. Kalau Hari gimana? Aku sedikit insecure karena sebenarnya kakak-kakakku nih gila menarik-menarik banget kan. Cuman aku juga mikir aku bisa masak nggak ya? Ya udah aku latihan aja sedikit. Oke, jadi belajar dulu. Sama nonton film masak sih. Masakan pertama apa yang kamu pelajarin Kak waktu itu? Waktu itu bikin spaghetti, Spaghetti, potong bawang. motong bawang. Bawang Sekarang bombay. itu udah jago. Kita ajarin juga kali sih. Kak, motong Aku bisa bawang. masak. Itu cuman Oh, jadi ini plot aku ya. sedikit aja. Ini plot aku ya. Kak Hari kan lo jadi orang yang jago masak nih ya ceritanya. In real life tuh lo beneran jago main futsal gak? Maksudnya jago masak. Maksudnya jago close ya maaf. Maksudnya jago Latihan ya, masak. Real life enggak? Real life enggak? Real life enggak sama sekali nggak ya. suka sama sekali. Cuman aku pengen. Oh, pengen akhirnya masak. interest. Kayaknya cowok yang masak tuh keren sih kata aku Ih sih. banget, seksi Apalagi kalau di pol. luar negeri kan. Apalagi kalau kayaknya kalau jadi chef di Indonesia untuk seganteng Kak Hari itu kayaknya Peringkat satu. Kayak rame deh. kayaknya rame banget deh. Buka restoran Iya. di mana tuh bakalan full budaya ya nggak sih? Iya. Kamu pengen nggak sih diajarin yoga? Aku pengen tapi sekarang mendingan ini dulu deh. Ini dulu. Tika aja dulu yang diajarin sama Kak Hari gimana? Masalahnya Kak Harinya mau nggak nih ngajarin? Aku sih sama siapa aja mau. Oh gitu. Kak kalau di sini bisa nggak sih Kak gerakan yang basic gitu? Basic Biar- aja. Mm-mm. Kemarin aku sempet ngajar yang basic yang sambil duduk. Ya sebelum Tik ikutin Tik. Tangan kanannya diangkat. Tarik napas, Dan pakai buang tangan napas kiri, tekuk. Iya, gitu. Tangan kanan, tangan kirinya coba sentuh tangan kanan. Gini? Sampai. Tapi pelan-pelan. Nggak usah dipaksain. Kalau udah sampai maksimum situ aja. Segini. Heeh. Dan Kalau sentuh bisa. bisa? Oh, udah. Itu udah. Ini basic ya? Heeh. Mau lanjut? Duduk. Nanti aja Nanti lah. Keren lah. Oh, nanti aja. Kita nggak jadi Nanti podcast loh kalau aja. gitu. Ya. Berarti ini Kak Hari ini serba bisa ya, acting, yoga, terus sekarang lagi belajar masak. Belajar masak Kalau belajar juga. dari yoganya itu dari usia berapa? Aku dari usia 17 selama COVID. Oh itu akhirnya ke yoga. Maksudnya diarahkannya ke yoga gitu. Diarahkan daripada di yoga. rumah aja. Kenapa yoga Kak? Karena Kenapa Bandung? bikin aku lebih sehat sih, lebih enak aja. Punggung nggak sakit punggung, nggak sakit tulang belakang, nggak. Olahraga juga bikin keringat, Iya. less kalori, lebih ngurangin fat. Sama kalau aku ngajar orang, aku seneng aja ngeliat
orang itu seneng habis yoga. Iya sih, emang aku cuma sekali sih ikut yoga, cuman kerasa seneng abis yoga tuh kerasa banget sih. Datang ke kelas Plong yoga. gitu pikiran Iya, semuanya. iya Kak beneran, coba deh. Lebih tenang gitu kan, emosional, physically. Di mana Kak Mentally. studio yoganya? Aku di Bali waktu itu belajar di Udana Yoga. Oke, kalau di Jakarta ada studio yoga yang Sejauh ini belum sih, aku masih online. Online. Oke, kalau Kak Raffi, Kak lebih suka acting yang sekarang lagi digeluti atau musik? Acting sih. Acting. Kenapa? Karena kalau musik tuh aku lebih ke hobi atau iseng aja sih sebenarnya. Kayak misalkan lagi nggak syuting atau apa, aku suka main gitar atau nulis lagu gitu-gitu sih. Oh, tapi ada passionnya di musik ya? Tuh gitar, berarti emang milnya tapi gitar. Ya gitar. Ini bisa? Udah rilis Dikit. berapa single emang Kak? Eh, Ada? Apa? Dua sih baru. Dua? Ah, Bisa didengar di digital? bisa. Oke, ntar kita dengar. Ini juga penyanyi tahu Tika. Udah jangan saya dong. Ini bagian kakak-kakak Tadi udah yoga, coba lihat sekarang sama Tika. Emang soal apa single-singlenya Kak? Soal Percintaan, Cinta. sih, kisah nyata. kisah nyata. Itu seringnya dari diri kakak ceritanya atau Iya, dengar cerita orang? kalau aku sih biasanya tuh misalkan lagi galau atau apa ya, misalkan nulis ceritanya dulu, terus baru nanti dijadiin lirik gitu sih sebenarnya. Jadi dari aku sendiri. Dari Iya, hati. dari hati. Tapi itu biasanya singlenya tuh cerita cintanya tuh tentang sedih-sedih atau yang seneng. Oh, jadi kan aku baru ada dua, yang satu yang sedih, yang satu yang kayak lagi romansa Kasmarannya gitu. ya. Kalau Kak Hari gimana? Aku Nggak maksudnya main musik ya? Aku nggak main musik. Cuman yoga aja? Yoga aja. Mau jadi instruktur yang kayak Anjasmara gitu nggak? Jadi Mau sih. memperdalamnya yoga aja nggak acting lagi? Mungkin kalau udah tua ya. Kalau sekarang acting aja. Sekarang acting dulu. Aku dikasih yoga mat sama Anjasmara. Kenapa? Aku dikasih yoga mat sama Anjasmara. Oh iya. Baik banget ya. Tapi aku tuh ini loh kayak masih bingung atau masih bertanya-tanya gitu. Jarang soalnya cowok ya, apalagi ganteng kayak gini kan. Suka banget gitu Kenapa sama sih? yoga. Itu dia makanya aku pengen karena jarang. Oh, gitu Itu Oh kamu Jadi ada nggak kesempatan. pengen yang orang sering lakuinnya? enggak. Kalau sepatu juga sama. Kalau orang ada yang pakai, aku juga malas pakai Males jadi. ya? Oh gitu ya. Tapi kamu kalau traveling kayak gitu nggak? Kalau orang sering ngunjungin ke tempat itu, kamu malas Menghindari. hal itu? Iya. Yang FOMO gitu. Yang FOMO, iya, yang FOMO itu males ya. Nah, sekarang Kak Raffi, Kak Eri kasih tahu dong ke kita kenapa orang-orang tuh harus banget nonton Private Bodyguard. Ya walaupun udah booming ya, walaupun Iya. sekarang di sini aja penggemarnya udah banyak nih. Tapi kenapa semua orang tetap harus nonton Private Bodyguard? Sekarang udah episode 5 ya kalau nggak salah. Mau episode 5 ya? Apa udah Kita udah 5 kayaknya. Udah 5. Udah 5 deh. Udah ya. 5 kayaknya. Ya, udah 5. Udah 33 juta yang nonton. Alhamdulillah. Terus kalau Kemal udah banyak yang manggil, nyubitin gitu nggak? Gak sampai ya? nyubit sih. Cuman kayak nyapa gitu. Iya, nyapa aja. Yuk, kenapa orang-orang Kenapa harus nonton? kita harus nonton Kenapa? Private Bodyguard? Kenapa bro? Kalau dari aku sih karena yang paling utama ada Harry kan. Salah ada Raffi Kamu juga- dong. Kamu juga cakep Yang paling Kak, utama ada kamu juga Harry. cakep. Terus menurut aku Private Bodyguard ini filmnya seriesnya bagus banget. Karena ceritanya itu masih fresh banget. Terus juga nyeritainnya bukan tentang percintaan doang, tapi ada persahabatan, ada keluarganya juga. Terus juga tentang ada itu dia ada Itu tentang tadi. pembulian gitu-gitu. Bagaimana menyikapi ya Iya, kalau bagaimana dibully. menyikapinya. Karena menurut aku pembawaannya Feli juga bagus banget gitu loh. Pembawaan dari Sandrina yang memainkan Feli juga bagus banget. Terus juga semuanya di sini profesional banget. Jadi ngerjainnya tuh bener-bener serius. Jadi buat kalian harus banget nonton Private Bodyguard dan jangan nonton bajakan. Gitu sih. Oke. Nah, yang ori-ori aja, cuma di view Kalau ya. dari Kak Hari, kenapa sih orang-orang harus banget nih nonton Private Bodyguard? Orang-orang harus nonton Private Bodyguard karena semua yang meranin di sini memberikan yang usaha yang sangat-sangat maksimal, digarap dengan sangat baik dari awal sampai akhir. Dari ceritanya juga adaptasi dari novel Caroline Puspojudo, Kak Caca, itu juga bestseller itu. Bestseller ya. Iya, ya, itu menarik banget kan, di Twitter juga rame. Kalau kalian nonton kadang suka ketawa-tawa sendiri kan. Di TikTok juga rame dan aku seneng aja sih semua pada enjoy nontonnya dan ya nonton aja buat keseruan-keseruan menemani bulan Ramadan kalian. Iya, benar banget, benar banget. Nih Kak, kalau misalkan nih kalian ditawarin buat bikin series tapi genrenya tuh horor.
Mau berani ngambil atau? Mau banget aku. Mau Aku banget. pengen banget. Tapi kamu udah pernah belum pernah? Aku ya? belum pernah horor Belum sih. Aku pengen banget sih. Alasannya kenapa pengen banget? Karena kayak misalkan karena aku suka nonton film horor gitu, series horor aku suka Nah, banget. berarti kamu nggak penakut ya? Enggak sih. Enggak. Tapi kamu percaya adanya makhluk gaib tuh kamu percaya? Percaya nggak percaya sih. Percaya nggak percaya. Tapi kan yang kita dengar kadang-kadang kalau di lokasi syuting ya horor gitu kan ada aja gitu loh gangguannya ya nggak sih? Kalau Di aku real sih life-nya? lebih seneng dengerin doang sih, tapi nggak pernah yang langsung ngeliat gitu, nggak pernah. Oh, Cuman di kalau real bila life ada gitu. orang yang cerita, aku seneng dengerin dengan kayak gitu. Berarti kalau ada kesempatan sikat aja. Sikat aja. Kalau kamu Kak, Hari? Aku pengen, tapi aku takut sebenarnya. Aku penakut, nggak pernah nonton film horor. Terus kalau Iya, aku pengen ngindarin gimana? film horor sebenarnya. Kalau Cuma misalnya nanti ada adegan Hari kamu dari dalam kuburan ya itu gimana nanti? ya nggak apa-apa, aku tahu kan Kita ini temenin kali ya. ini acting kan, ini Mindset acting ya, kan. semua Gitu. tergantung Kalau film mindset itu ya. bener-bener aku nonton kan, aduh nggak bisa Iya, tidur pasti. aku gitu Berarti deh. kamu nggak tidur sendiri dong di rumah? Aku tidur sendiri. Berani? Emang kenapa kok nanya-nanya ke Berani. tidur? Nggak takut Iya, ya? Aku soalnya nanya ke tidur kenapa? gitu. Kamu kenapa? Nggak, soalnya kan Tidur, tante. Jangan buka dong. Ya soalnya kan aku tuh penakut ya. Jadi kalau sendirian tuh kayaknya hawanya takut aja gitu. Berarti kamu nggak separah aku ya? Parah juga sih sebenarnya, cuman aku Parah, coba Dik. Ini parah penakutnya. aku coba cari apa ya kesibukan. Biar nggak- Dialihkan alihkan. gitu. Mm-mm. Oke. Nah, genre film favorit kalian itu yang apa? Mau dari siapa dulu? Umin. Silakan. Aku action sama horor. Action, sih. action sama horor. Iya. Action tapi udah pernah main ya kak? Belum action. Belum juga. Iya. Berarti dua target itu, nih iya. ya. Tapi udah ada ilmu bela diri yang kakak punya? Paling taekwondo sih. Iya. Bisa dong lindungin aku. Semua loh. Semua gue Semua harus sikat. bisa. Semua gue sikat. Kalau Kak Harika genre apa? Romance kayaknya mukanya romance aja deh. Nggak usah Iya yang sih. dianeh-anehin. Romance sci-fi. Science fiction. Science fiction. Oh. Cuman romance juga aku suka sih sebenarnya. Romance komedi gitu kan. Series ini udah jadi seriesnya keberapa Kak Hari dan Kak Raffi? Sebelumnya di Udah sering sinetron mainin atau? sekarang gua. Ini pertama kali, aku pertama kali. Oh, Hari pertama kali. Kalau Pertama Raffi, kali series. ya pertama kali tuh saya. Aku yang ke-6 gitu kayaknya. Ke-6. Berarti emang dari kecil udah terjun di dunia Enggak konten? sih, aku 2020 apa 19 gitu. Pas pandemi hidup berarti? Iya, pas. Kalau bahas soal karakter nih kak, cara kalian building karakter kalian tuh gimana sih? Atau kayak akan ada beberapa artis tuh yang kayak menyendiri dulu. Iya, betul. kalau dia Kayak nggak mau introvert. ngobrol Iya, sama nggak mau siapapun. ngobrol sama siapapun. Supaya nyatu gitu sama karakternya. Kebangunnya tuh gimana? Kalau aku mungkin aku biasanya tuh awal-awal nanya langsung sama penulisnya. Oke. Kayak karakter Hema tuh seperti apa dan lain-lain. Terus setelah nanya ke penulisnya, aku nanya ke saudaranya. Jadi Hema ini mau dibawa kayak gimana karakternya, mau kayak gini. Nah karena pas saudaranya juga ngasih kebebasan buat aku, jadi kayak karakternya aku sendiri yang buat lah gitu. Jadi kayak terserah aku mau bawanya gimana. Jadi ya udah, mungkin aku bakal bedain sama karakter-karakter aku yang sebelumnya yang pernah aku mainin. Terus juga sebagai ketua OSIS nih, mungkin harus kayak lebih apa ya? Lebih kalau ngomong tuh lebih kayak tegas lah gitu. Tegas. Iya kayak gitu sih. Mungkin kayak gitu sih kembang. Sebenarnya susah nggak sih kak ngilangin karakter dari film sebelumnya Ke yang ke baru ini. yang baru? Lumayan susah. Kalau Susah? aku ya, lumayan susah. Tapi tergantung apa ya? Tergantung. Kalau misalkan aku kebetulan mungkin peran-peran sebelumnya nggak beda jauh juga. Jadi nggak terlalu yang kebanting banget gitu. Maksudnya masih on Masih the track kayak gitu ya on rules track ya. gitu lah, satu iya. Jadi baik-baik aja Iya, gitu. selama ini sih masih fine-fine aja. Kalau kak Hari gimana kak Hari? Aku chat Kak Caca. Chat- Penulis. Oh, Penulisnya. Iya. Aku bilang semoga aku meranin dengan baik ya. Terus aku beli bukunya. Aku baca Baca, bukunya. ya, baca. Iya, aku research dari bukunya. Habis itu aku bikin playlist sendiri. Playlist lagu. Oh bikin playlist lagu Iya. sendiri. Sama nonton-nonton juga Sebelum sih. syutingnya apakah ada kayak di depan kaca ngeliat mimik, belajar terus Iya. ngobrol kayak gitu juga? Aku baca di buku Naviro kan terkenal dengan senyuman apa yang ditarik sampingnya. Jadi aku nyoba aja terus. Kayak gimana sih? Gimana? Coba. Kemana kameranya? Kemana kameranya? Gak pede gue. Kalian tuh kalau lagi acting pernah improve di luar script nggak sih? Pernah pasti. Itu sering nggak? Di judul ini?
Di Ghibli juga ada improv. Iya. Ada info. Tapi nggak apa-apa ya Mas Sutradara sama penulisnya? Sebenarnya kalau aku konfirmasi dulu, Pak boleh nggak kayak gini ditambahin ini? Kalau misal approve, ya oke aku lakuin. Kalau enggak ya enggak. Karena mau gimana pun biasanya tuh kalau misalnya kita terlalu banyak improv dan tanpa persetujuan, kasihan penulisnya, maksudnya penulis skrip itu. Jadi kayak kadang ya harus hargai lah gitu. Oh iya. Nah, balik lagi nih Kak, tadi aku kelewatan cara building karakter dengan caster lainnya di Private Bodyguard ini kalian gimana Kak? Biar chemistry-nya dapet Biar gitu. chemistry dapet. Yang bisa dapat dengan yang lain. Biar menyatu. Kalau aku sih kebetulan aku udah deket kan sama junior, jadi kayak gampang banget. Terus juga ditambah lagi junior ini emang juga orangnya tuh ekstrovert banget ya, jadi kayak bener-bener jadi ngerangkul. supel sana Iya, sini ya. jadi biasanya tuh junior sih yang ngerangkul yang lain gini buat jadi kita juga sama-sama akrab, sama-sama main. Emang kalau dia ini dia tuh introvert, Pendiam ya? introvert pendiam Kelihatan banget. sih, kelihatan. Dia tuh kalau misalkan di base camp itu bener-bener kayak kerjanya Diem cuma aja. baca buku, main game sendiri, bener-bener Oh, kayak berarti karakter Iya. kamu itu sebenarnya aslinya dia ya? Iya, betul kita sebenarnya. ya? Iya, dia tuh kayak bener-bener baca buku, main game, jarang ini loh, jarang berinteraksi. Iya. Berarti sama kedekatan sama pemain lain tuh bisa dibilang emang dekat gitu ya. Dekat, Di ya. luar dari syuting, Iya. sekarang masih pertemanannya masih. Masih ya. Itu pertemanannya dibawa sampai keluar atau cuma sebatas pas di Lokasi aja? lokasi syuting aja deh? Oh hari kayaknya langsung Sering pulang deh. hangout Kamu bareng langsung nggak? pulang ya abis syuting ya? Pulang kayaknya. Terima kasih. kelihatannya. Enggak lah, Terima enggak. kasih semuanya, makasih sampai ketemu lagi. Kalau aku sih mungkin nih masih ada mungkin nggak semuanya aja, maksudnya kayak ada beberapa yang emang sampai keluar juga nongkrong main gitu bareng-bareng. Udah ada tawaran selanjutnya dari View untuk Hari dan Raffi? Aku belum sih. Belum. Iya. Dari di tempat lain mungkin udah ada kali ya, udah dilirik kan, ini udah mulai nih. Tadi berapa penontonnya? 33? 33 juta. ya? 33 juta, udah pasti udah dilirik nih sana sini, Amin, endorse amin, ya kan, udah mulai padet. Oke Satu deh. pertanyaan terakhir. Masih ada lagi. Masih satu kepo doang, nih, pengen Kak. tahu dong, Masih pengen tahu kepo. banget. Pernah cinlok nggak? Aku cinlok. Enggak sih. Nggak boleh bohong bulan puasa. Nanti abis ini sama kamu kali. Di sini sini Anak saya 3. Oh, kamu 3, saya belum punya anak nih. Sama yang belum aja, saya anaknya 3 nih. Ari pernah cinlok? Pernah? Pernah. Introvert cinlok loh. Luar biasa. Cinlok loh, introvert gimana itu dipendem gitu kan. Lo pacar sekarang cinlok kan? Iya. Iya. Ini dia pacaran pacar udah berapa cinlok. lama? Udah berapa lama pacarannya 3. yang 3? 3 tahun. 3 bulan. 3 tahun. 3 tahun. Mel, mundur Mel. Mundur wer. Di sini ada penggemar kelas beratnya Hari. Dia nggak tahu. Lu udah tahu kan Mel? 3 tahun pacarannya Mel. Oh, jadwal kuning belum belum. Oh iya, Jadi dia emang semangatnya tinggi. Ngapain? Oke, kita sekarang masuk ke segmen casting receh. Iya. Jadi nih Raffi dan Hari yang ganteng. Jadi kita tuh mau seolah kamu casting aja ya. Jadi kayak misalnya kalian tuh harus sedih, marah, gembira, tapi kita sambil main tebak-tebakan. Gak boleh ketawa. Kalian Nggak nggak boleh boleh ketawa. ketawa. Ini aku kasih nih. Sini Dilan. Oke, untuk pertanyaan pertama, Hari harus kasih pertanyaan actingnya sambil acting sedih. Pertanyaan pertama. tadi aja, Kak, di Dia random baca aja. semua dulu sampai bawah. Ngapain kok santai? Santai aja. Mobil apa yang bikin kangen? Mobil yang bikin kangen. Mobil listrik. Tebak aja. Mobilan. Brand. Mobil. Nama brand mobil. Sekali lagi deh. Sekali lagi ya. Bilang ya. Ya. Mobil Hot Wheels. Mana sedihnya ya? Apa? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Raffi untuk Hari sambil acting apa Tik? Aku pengen nih yang kalau tahun ini marah dong. Marah Tunjukin dong. marahnya.
Lu tau gak sih? Udah, aku udah gagal dong ini ketawa. Nggak boleh ketawa. Nggak boleh. Udah ketawa. Kalah ya berarti Hari ya. Satu ya, soalnya Hari kalah ya 1-0. Hari ketawa. Ini gue lanjut debak, masih debak kamu belum? Kasih lanjut. Halo, lupa lagi gue. Lu gak mau buat gue. Lu tau gak? Supermarket yang pernah nikah. Hero. Salah. Gue cuma ketawa. Indomaret. Salah. Ada di situ ya? Nggak ada. Nggak ada. Ada dia nih. Dia kan udah kejawab kalah juga. Masa lagi ada peraturan kayak gini? Ya berarti Seria. Satu ya. Ini peraturan semua dia bagaimana sih? Lu yang bikin apa? Tiba-tiba. Satu sama. Lanjut. Sama, Ayo oke. Hari. Lo ya? Sambil kayak memohon gitu. Begging. Iya, begging. Pengen di begging gitu apa gimana? Kejahatan yang gak mesin. Lu udah ketawa. 2-1. 2-1. Ih, Jawab. banyak pada ketawa jadi gue bisa tawa. Kejahatan yang gak mesin. Kejahatan yang gemesin. Kejahatan yang gak mesin. Kamu. Oke. Gak tahu. Nyerah. Nyerah. Culik-culik bah. Tawa aja. Oke, Kak Hari sekarang ya. Kak Raffi ya? Iya. Kak Raffi. Sekarang sambil acting. Nah, bukan. Enggak. Kenapa? Kan itu acting bisa. Iya. Kayak gue gak Bingung, sih deh. bisa gini. Sambil acting bingung. Bingung. Bingung beneran dia yang mana nih soal boba. Iya, yang mana ya? Lu tau gak sih makanan yang suka gombal? Miss you? Yang suka gombal, goda-goda. Gado-gado. Goda-goda. Goda-goda. Nih, godain. Gila. Lagi. Sampai 5 berarti 3 lagi. 3 lagi. Ayo. Gua sampai bikin lidah tadi. Ayo Kak Hari. Actingnya acting apa ya? Gembira. Gembira dia. Enggak boleh. Habis dapat THR. Ayam yang pekerja keras. Ayam pekerja keras. Ayam jago. Ayam goreng. Gak tau. Ayam taliwang. Ayam taliwang. Cari uang. Cari uang. Oh, ayam cari uang. Lanjut. Actingnya, Aku apa? Acting apa? ya? Acting. Jatuh cinta tadi. Cinta. Tadi udah tadi. Nangis kali. Nangis sampai keluar air mata banget. Nggak usah. Sedih. Mie apa yang bikin kesel? Mitos. Apa? Mitos kata dia. Salah. Mau coba tebak lagi? Tapi dia ketawa, ayo asal aja. Mie yang bikin kesel. Mie ayam. Minjem dulu 100. Minjem dulu 100. Bang, minjem 100 bang. Udah getar nih pipinya nih. Nah, ketawa. Oke, lanjut. Hari. Acting apa, Dion? Kasih masukan dong. Kasih masukan. Ngantuk. Gigil. Menggigil, kedinginan. Iya. Sering kedinginan, Dri. Siput apa? Yang jago berantem. Siput yang jago kan
boleh nyontek, gak boleh nyontek. Gak tau. Si Puta dari Gua Hantu. Oke, pertanyaan terakhir. Terakhir ya. Ya, terakhir ya. Ini baru 2 sama Blackpink ya. apa nih? Ini lo harus bikin dia ketawa ya, biar lo menang. Ya, lo harus usaha bikin ketawa. Oke. Ribet banget kamu. Nama orang yang nggak pernah untung. Ini orang nggak pernah untung nih. Rugi dong. Sorry ya. Udah ketahuan. Benar. Beneran. Rudi. Iya, terus rugi dong. Rugi dong. Ketawa gak anjir? Ketawa gak? Ya berarti Karami menang Oh, dong. berarti. Oke teman-teman, karena Kak Hari tadi kalah ya, Kak Hari harus promosiin serial terbarunya mereka nih di View, Private Bodyguard, tapi pakai alat pijat itu. Belum. Hah? Oh, yang pencet yang menang. Yang Oh pencet yang ya, menang. bebas Karami berarti. Penjatnya ya. gimana? Yang mana Yang penjatnya? plus. Yang plus dulu. Iya yang plus 2 kali. Aduh. Ini udah nyala belum? Udah. Itu berapa Kak? Belum kerasa. Belum berapa Kak? Apa ya teman? Angkat. Lihat di sini sana. Jadi sini. Iya. Jadi guys, jangan lupa nonton My Private Bodyguard setiap hari Jumat dan Sabtu jam 8 hanya di View. Oke, thank you so much Kak Hari, Kak Raffi udah datang ke studio kita. Oke, thank Ya udah you, sharing-sharing, kakak-kakak. udah Sukses mau ya semuanya. Tapi aku penasaran deh. Oh iya, Coba dulu. Ini gini. Ya. Iya. Balas Pencet dendam plus. aja, balas dendam. Tadi lu berapa nih? Ya, silakan promo. Kurang kenceng. Oh karena kurang nempel Kak. Kurang nempel. Orang nempel. Seru banget dah. Betul. Oke guys, jadi jangan lupa nonton Private Bodyguard hanya di View, jangan nonton bajakan. Udah dulu. Gini ya? Ya. Dah. Nah, oke. Oke Kak, sekali lagi terima kasih sudah Thank hadir you. ke sini mau cerita-cerita sama Ya, kita tentang thank you. series terbarunya. Semoga semakin boom lagi ke depan. Amin. Thank you so much ya Kak sudah Thank you. nyempetin waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan gue Tika pamit. Aku Putri Dika pamit. Dadah.